mencari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar anak-anak hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Bersama Tuhan kita luar biasa. Anak-anak yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di minggu ke-33 di tahun ini. Kita akan mengikuti sekolah minggu online dari rumah kita masing-masing untuk anak kelas TK hingga anak kelas kecil atau kelas 3 SD. Anak-anak yang terkasih, harapan kami anak-anak beserta seisi keluarga di rumah, Bapak, Mama, Kakak, dan adik semua dalam keadaan yang sehat serta aman dalam lindungan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, mengawali sekolah minggu kita, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab serta persembahan yang telah kita siapkan. Ingatlah, persembahan yang telah kita siapkan untuk diberikan hari ini, kita akan mengumpulkan ke setiap guru sekolah minggu yang ada di week pelayanan adik-adik masing-masing. Adik-adik yang terkasih, kita akan memuji Tuhan untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ini lagu kita yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Happy Yaya, hari ini ku rasa bahagia, serta satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Aku semakin mendalam.
untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Satu anak bisa membawa 1, 2, 3, bahkan 10 teman-teman kita, ya, untuk datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Kita mulai dari jari ibu sampai terakhir di jari kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo ikuti semua kakak pengasuh yang memakai gerakan ini. Anak-anak yang terkasih, kita telah memuji Tuhan. Bagaimana sukacita di rumah masing-masing? Iya, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang pertama. Masih ingat kan ayat hafalannya? Ayo kita lihat teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan minggu ini. Halo teman-teman, hari ini aku mau menghafal hafalan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nama saya Tian Merino, kelas 9 tahun. Saya akan membacakan ayat hafalan yang terdapat pada Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Hai teman-teman dan kakak pengasuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Sabarofek, umur 8 tahun. Ayat hafalan Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, nama saya Leonjeden Paplani. Saya umur kelas 9 tahun. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dadah. Teman-teman, kembali dengan aku Cio. Hari ini aku akan hafalkan ayat hafalan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Shalom, selamat malam teman-teman dan
Kakak pengasuh, hari ini Kenzi akan menghafal ayat hafalan di Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, shalom, selamat malam, dadah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk semua teman-teman yang telah menghafal ayat hafalan. Kita akan sama-sama membuka sekolah minggu kita di pagi hari ini dalam doa. Mari lipat tangan dan siapkan hati, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kalau di kesempatan hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk kami beribadah sekolah minggu di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang akan melayani Engkau di pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, taruh hikmat bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau berkati mereka juga ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Mengiringi persembahan syukur ini kita akan menyanyi bersama pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Mari duduk yang tenang, kita akan sama-sama dengarkan cerita di minggu yang ke-33. Shalom adik-adik. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baik, kita akan mendengarkan cerita di hari ini. Cerita kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal 13 ayatnya yang ke-50 hingga Kisah Para Rasul pasal 14 ayatnya yang ke-20. Nah, jadi cerita kita di hari ini cerita tentang perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas ketika mereka melayani memberitakan Injil ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Adik-adik yang terkasih, ketika itu Paulus dan Barnabas masih berada di Antiokhia. Di sana orang-orang Yahudi mereka menghasut para perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan para pembesar-pembesar di sana di kota itu. Mereka menghasut untuk menganiaya Rasul Paulus dan Barnabas, dan mereka mengusir Rasul Paulus dan Barnabas dari Antiokhia. Namun sebelum mereka keluar dari kota itu, mereka mengebaskan kaki sebagai tanda peringatan akan orang-orang ini. Nah, ketika itu mereka meninggalkan Antiokhia dan mereka pergi ke Ikonium. Nah, ketika di Ikonium mereka
masuk di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Di sana mereka mengajar dan memberitakan Injil. Ada banyak orang yang percaya, orang Yahudi maupun orang Yunani, tetapi juga ada orang-orang yang tidak percaya di saat itu. Nah, adik-adik yang terkasih, di Ikonium mereka tinggal beberapa saat di sana dan mereka memberitakan Injil dengan berani. Ketika itu banyak orang yang percaya. Nah, adik-adik yang terkasih, mereka tinggal beberapa saat di sana dan orang-orang banyak itu mereka terbagi menjadi dua bagian. Ada orang-orang yang mereka bersama-sama dengan orang-orang Yahudi, tapi juga ada orang-orang yang bersama-sama dengan para rasul-rasul ini. Sehingga mereka bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin orang Yahudi, mereka berencana untuk menganiaya Rasul Paulus dan Barnabas. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika itu Paulus dan Barnabas mengetahui rencana mereka dan mereka pun menyingkir ke kota Listra. Nah, ketika di Listra, di sana Paulus memberitakan Injil dan di situ ada seorang yang lumpuh dan tidak dapat berjalan sejak dia lahir. Dia duduk di situ dan mendengarkan Paulus berbicara. Nah, ketika itu Paulus melihat dia bahwa orang ini beriman dan dia dapat disembuhkan. Paulus pun berbicara dengan suara yang nyaring keras di situ. Berdirilah tegak atas kakimu. Lalu orang itu melonjak dan dia pun berdiri, berjalan kian kemari. Adik-adik yang terkasih, di sini kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi bagi orang lumpuh tadi. Ketika orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka melihat hal ini, mereka mulai menyembah, mereka mulai berbicara bahwa dewa-dewa telah turun di antara mereka, yaitu Barnabas yang mereka sebut dengan Zeus dan Paulus yang mereka sebut dengan Hermes karena dia yang berbicara. Ini menurut kepercayaan orang Yunani bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa. Nah, ketika itu di situ ada imam-imam kuil dewa Zeus di luar kota. Dia datang mempersembahkan lembu, jantan dan karangan-karangan bunga kepada Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus dan Barnabas melihat itu dan mereka mengoyakkan pakaian mereka dan turun bersama-sama dengan orang banyak itu. Nah, ketika itu Paulus dan Barnabas berkata kepada mereka bahwa, "Hai kamu sekalian, mengapakah kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Kami hanya memberitakan Injil supaya kalian meninggalkan perbuatan yang sia-sia seperti menyembah para dewa-dewa tadi. Nah, supaya mereka menyembah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya." Walaupun Paulus menyampaikan hal demikian, tetapi mereka tidak bisa menahan orang-orang ini untuk memberikan persembahan korban kepada Paulus dan Barnabas. Nah, di situ juga datanglah orang-orang Yahudi yang dari Antiokhia dan Ikonium. Mereka datang untuk menghasut orang-orang banyak di situ untuk menganiaya Paulus. Mereka melempar Paulus hingga mereka melempar Paulus dan menyeret Paulus keluar dari kota karena mereka mengira bahwa Paulus telah mati. Namun sekali lagi kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi di sana. Ketika itu para murid-murid berdiri mengelilingi Paulus dan Paulus lalu bangkit berdiri dan ia berjalan kembali ke dalam kota. Dan keesokan harinya dia bersama dengan Barnabas pergi ke kota Derbe. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita kita di hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita menyampaikan, kita memberitakan Injil,
pasti ada tantangan yang kita hadapi, ada penolakan. Kadang apa yang kita sampaikan ada orang yang percaya, ada orang yang takut akan Allah, tapi mereka tidak percaya, lalu menghasut orang lain untuk membenci kita. Dari cerita kita di hari ini juga kita mau belajar bahwa ketika kita memberitakan Injil, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menolong kita ketika kita memberitakan Injil. Adik-adik yang terkasih, mari kita akan mau mengajar kita seperti Rasul Paulus memberitakan Injil. Kita akan mau mengajar kita seperti Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Kita menceritakan tentang cinta kasih Tuhan yang kita alami setiap hari kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian cerita yang akan saya bagikan kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, untuk mengaminkan cerita kita di hari ini, kita akan menyanyi lagu yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia. terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-47. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi, ayat hafalan kita di hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-47. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Baik adik-adik, aktivitas kita di minggu ini kita akan menggambar Alkitab. Contohnya seperti yang ada di gambar. Adik-adik akan menggambar, lalu adik-adik akan menulis ayat hafalan kita yang tadi sudah kita sebutkan bersama-sama. Baik adik-adik, untuk aktivitas kita tadi, adik-adik dapat foto
Setelah adik-adik mengerjakannya, adik-adik foto dan kirim ke grup Sunday School. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini dalam doa. Semua duduk yang tenang. Lipat tangan, kita mau berdoa. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Kita berbicara kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata dan kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena di hari ini kami boleh sekolah minggu. Dari awal pertengahan jam berakhirnya Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah melindungi kami sehingga kami boleh kumpul di kesempatan pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau masih menjaga kami hingga sampai saat ini. Kami berdoa buat persembahan syukur yang tadi sudah kami kumpulkan. Tuhan Yesus memberkati sehingga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari pusat hingga sampai ke daerah-daerah. Tuhan Yesus memberkati, berikan hikmat sehingga mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan kami, pendeta, siamas, vikaris, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dimanapun tempat pelayanan mereka yang ada di kota-kota bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang terus memberitakan Injil. Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan Yesus lindungi mereka, jauhkan dari susah, mara bahaya, sakit penyakit bahkan maut sekalipun. Kami juga berdoa buat kondisi kami saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kami, Tuhan Yesus akan selalu melindungi kami dan menjauhkan kami dari COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kami pertaruhkan ibadah kami ini, kiranya mau jadi hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih, demikianlah sekolah minggu kita di hari ini. Anak-anak semua boleh berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan yel-yel sekolah minggu Via Dolorosa. Sekolah minggu Via Dolorosa. Yes. Sekolah minggu Via Dolorosa. Yes. Tuhan Yesus Juru Selamat. Yes, yes, yes. Kecil aku, besar Allahku. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Tuhan memberkati. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Kesempalan bekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuainya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kemenangan setia, hari suatu
saja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi tua saja Kristus yang